Kita saat ini sedang berada di Desa Dukuh, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Slawi. Nah, saat ini kita sedang berada di pintu masuk ke objek wisata Waduk Cacaban. Apa yang kita akan dapatkan informasinya, kita lihat sedulur dari warga lokal dan bagaimana keindahan objek wisata ini. Kita akan coba nikmati seiring dengan lingkungan alam ya, pedesaan dengan beragam jenis tanaman hortikultura di wilayah ini. Oke, dari depan pintu utama kita sekarang sedang memasuki wilayah Waduk Cacaban dan kita sedang memenuhi aturan dan ketentuan teknis yang ada. Setiap pengunjung wajib memberikan kontribusi buat upaya pemeliharaan dari objek wisata ini. Nah, ini ada Ibu Tuti, ya, itu ada Pak Muklisin. Nah, nanti kita akan coba mendapatkan informasi sedikit, ya, bagaimana kita melihat potensi waduk wisata Cacaban ini sebagai bagian dari informasi wisata. Ini dia Pak Muklisin. Nyuwun ngapura, Pak. Iya. Oke. Saya mau tanya Pak, ini walaupun nanti di sana ada apa itu namanya itu? Gardu Itu ada informasi sekilas, tetapi saya pikir orang UPTD teknis, ya ini Dispora ya? Dispora Par, ya kan? Kabupaten Tegal. Monggo Pak, kira-kira ini histori singkatnya kayak apa, lalu? Untuk historisnya itu kan dulu ada dua pintu, Pak. Yang di bawah sama yang di sini. Ini namanya pintu 2. Oke. Kalau yang di bawah kan pintu 1. Siap. Karena terjadi remedial, akhirnya dijadikan pintunya di sini. 1, ya, sentral. Yang pintu 1 itu buat operasional bendungan, jadi harus steril dari wisatawan atau nelayan. Oke. Gitu. Makanya sekarang dipindah sini semua. Jalur masuknya. Dulu kan ada 2. Oke. Nah, sekarang di sini dibangun ada menara pandang atau batu pandang, dan kedua dermaga apung, sama juga pujasera, sama taman. Itu beberapa supaya objek ini menarik. Jadi tadi taman apung. Dermaga apung. Oh, dermaga apung. Apakah ada di situ Oke. Oh, jogging track. Pujasera buat sentral makanan, sama itu taman buat main anak-anak. Oke. Kira-kira minat warga Tegal atau luar daerah datang ke sini untuk bisa menikmati keindahan alam pedesaan, pegunungan, bukit-bukitan dan waduk Cacaban ini cukup tinggi atau dan pada hari apa atau bagaimana? Kalau untuk bulan Januari itu agak menurun, Pak, karena kemarin kan kita liburan kan. Ini sudah stabil lagi, nggak terlalu ramai paling. Ya untuk antusiasnya sih paling di hari Sabtu Minggu. Tapi selalu ada saja. Sabtu Minggu itu kan karena weekend, orang pada libur, terus paginya juga ada yang lari-lari. Lebih kepada sekitar kabupaten kota Slawi atau ada masuk dari daerah kota kabupaten? Kalau yang saya amati itu palingan di wilayah Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang. Oke. Luar daerah belum tinggi? Belum, karena mungkin aksesnya bis kan susah. Oke. Tapi upaya promosi dari Dispora mungkin melalui webnya, melalui channelnya ada? Ada, ya. Itu lewat TikTok, media sosial. Oke. TikTok, Facebook, sama Instagram. Oke. Artinya ada upaya Pemda lokal melalui IPTD untuk akhirnya membuat ini menjadi dikenal dan syukur-syukur bisa menjadi objek wisata strategis dengan fasilitas tadi ada jogging track, ada pujasera, ada dermaga apung. Dermaga apung itu apakah di situ ada semacam sampan-sampan perahu atau apa? Itu ada. Kalian nanti naik keliling. Oke. Keliling waduk itu. Ya. Luasan waduk itu berapa luas? Kalau luasan itu hampir 86.000.
66.000 meter persegi. Iya. Itu waduk alami atau waduk yang memang di Alam waduk buatan. Karena dulu kan di sini jadi ada desa yang ditenggelamkan. Oke. 3 desa apa ya? 3 desa? 5 desa. Di kisaran tahun berapa? Itu dulu kalau nggak salah zamannya Pak Karno. Pak Karno? Iya. Oh. Ini kan yang pembangunan kereta batu pertama Bapak Presiden kita. RI 1. RI 1 Bung Karno. Oh. Karena setahu saya memang di beberapa daerah yang saya jalani waduk itu ada yang waduk bekas pertambangan. Ya, Ada waduk yang pada akhirnya terjadi relokasi warga, kemudian ditenggelamkan, diisi. Ya kan? Nah, contoh di Boyolali, saya tahu persis waduk yang dulu menjadi sekian kecamatan, akhirnya diungsikan dulu penduduknya, baru diisi banyu, ya kan? Oke. Jadi cukup bagus sebenarnya ini suasana alam pedesaan perbukitan. Jadi 86.000. kurang lebih. Terus yang tadi Pujasera itu mitra-mitra binaannya Dispora, ya? Dispora Prap atau Dispora Prap. Itu kan warga binaan? dulu kan di sini jualan. Terus kan karena di bawah kan ada warung-warung, Pak. Warung terus dialihkan di sini. Oh, Ya, dilokalisir. itu kan yang di bawah kan banyak warung. Terus warga sekitar kan di sini banyak ada warung rujak, warung ikan. Ya nanti kita akan coba nikmati, ya kan? Nah, artinya kan bisa saja tadi dilokalisir, ditendanisasi, dibina. Nah, persoalannya kan secara bisnis, kalau nggak ada pengunjung kan ora payu. Hidup segan mati tak mau. Karena buat belanja kan berarti hasil pendapatan sekarang buat belanja sesoe. Oh, tapi nanti kita lihat kondisinya. Ini langsung di UPTD Dispora Prap Kabupaten Tegal ya? Dispora Par. Opar. Ini wilayah Dukuh, Desa Dukuh. Ikutnya Perujak. Oh, Perujak. Kecamatan Kedung Banteng. Oke. Baik, kita akan lihat lokasi real di waduk. Saya berterima kasih kepada Nyun Pak Sinten. Partini. Partini. Dini. Oh, Dini. Tony. Iya. Jenenge foto. Pak Muk. Ngulisin. Oke. Yang ada senyumnya manisan itu Bu Tuti. Iya. Oke, kita akan lihat situasi nyatanya. Ya, dan mungkin ini menjadi informasi bagi masyarakat luas, termasuk di luar wilayah Kabupaten Tegal, supaya Republik ini melalui potensi sumber daya alam lokal bisa semakin mampu dikelola, minimal untuk menaikkan pendapatan asli daerah. Syukur-syukur turut membantu kesejahteraan dari para mitra-mitranya di sektor usaha kecil menengah. Mari kita ke lapangan. Matur suwun. Markemon. Setelah memarkir motor, kita mencoba untuk melihat view dan beberapa sarana prasarana maupun objek yang bisa kita ingin nikmati. Nah, memang dengan naik motor akan lebih simpel, lebih mudah karena jalanan juga nanjak. Nah, ini adalah gedung view untuk melihat seluruh alam waduk ini, melihat keindahannya, melihat panorama alam desa perbukitan dan juga sarana yang ada. Nah, ini ada sedikit informasi, menambah informasi yang tadi diberikan oleh petugas di pintu gerbang masuk. Nah, ini dia sedulur. Jadi luas area waduk ini sekitar 928,7 hektar dan berisi air sebanyak 49 juta meter kubik. Tadi saya tanya itu petugas parkir Pak Sukari, itu berfungsi untuk mengairi persawahan yang di daerah dataran rendah. Nah, ini foto upacara peresmian tahun 52. Ya.
Ada Pulau Kenanga, Pulau Rayan, dan Pulau Winong, dan Pulau Gendu. Dulu juga merupakan lingkungan warga, tempat tinggal, tapi kemudian direlokasi dan pada akhirnya didirikan oleh termasuk Presiden pertama Republik Indonesia, karena ini peresmian tahun 52 ya, 7 tahun setelah merdeka. Nah, tetapi gagasan pembahasan sudah dilakukan di tahun 1914. Lalu perencanaan bendungan itu tahun 30. Lalu diresmikan oleh Soekarno tahun 52. Berarti belum ada kemerdekaan, ini sudah menjadi salah satu rencana bagaimana menata irigasi dan saluran sekunder tersier ke masyarakat petani di bawah. Nah, kemudian ada proses maintenance tahun 97 dan 98. Ada perbaikan pintu air tahun 2013 hingga 2014, dan inilah kondisi terkini. Ada foto menara intake, cukup indah. Ada perbaikan outlet, ada foto monumen pintu air, ada foto penanganan lorongan. Jadi ini dilakukan pada masa rehab tahun 2013 sampai 2020. Jadi ini ada penataan kawasan menjadi sebuah lokasi objek wisata yang memenuhi standar dengan fasilitas publik dan juga perbaikan spillway. Itu sedikit tambahan informasi buat para masyarakat luas. Nah, ini ada sarana bermain buat anak-anak. Ya, di luar di atas itu adalah parkiran untuk mobil. Nah, ini sarana publik ketika musim-musim libur, ini biasanya ramai untuk tempat bermain anak-anak bersama keluarga. Lalu kemudian ini sarana doa, musola Al-Ikhlas, yang kemudian ini bisa dimanfaatkan juga untuk sesaat bersyukur dan berdoa di tempat yang cukup nyaman ini. Nah, ini kita mau melihat sedulur, kawan-kawan, dan para teman-teman dimanapun berada. Nah, ini dermaga apung ya, tuh dermaga apung dengan perahu-perahu yang bisa disewa, bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung wisata untuk kemudian bisa berkeliling ke beberapa sarana waduk atau danau itu. Itu ada beberapa pulau kecil tadi ya, ada Pulau Kenanga yang berada di tengah-tengah waduk. Nah, ini ada bangunan-bangunan kecil yang merupakan tempat usaha kecil mikro untuk menjajakan dagangan maupun sarana minum dan makanan buat para pengunjung. Nah, ini para sedulur, para teman-teman, sama seperti objek wisata di berbagai daerah, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat potensial, baik untuk wisata itu sendiri maupun untuk pengembangan energi terbarukan seperti sumber listrik dari tenaga air. Nah, ini kita sedang berada di tempat orang melakukan spot foto atau melihat objek waduk wisata ini dari tempat yang lebih tinggi. Kita sekarang naik menelusuri dan perhatikan itu pebukitan dengan ya pohon-pohon rerumbunan dedaunan hijau di perbukitan dan harus dilestarikan, dijaga upaya pemeliharaannya. Jadi alam pun dirawat, alam pun dikembangkan, tetapi tanpa merusak lingkungan, mendapatkan tujuan menaikkan nilai ya ekonomi dari pengelolaan sumber-sumber daya alam secara terintegrasi, dan pada akhirnya memberikan nilai pendapatan asli daerah yang lebih tinggi. Nah, ini kita sedang berada di tempat paling tinggi di gedung ini ya.
Ini dia sedulur. Dan kita sekarang sedang berupaya untuk mempromosikan objek wisata Cacaban ini yang dikelola langsung oleh UP. Indahnya pebukitan alam, sumber kekayaan alam Nusantara di setiap daerah dimanapun di wilayah Nusantara ini memiliki beragam objek wisata potensial yang mungkin dikelola langsung oleh Dinas Dispora Prap di wilayah kabupaten kota masing-masing. Ini kita sedang berada di Menara View Waduk Cacaban yang berada di Dusun Dukuh, Pangkah, Slawi, Kabupaten Tegal. Ada sarana publik seperti parkiran motor, ada tempat bermain anak-anak, ya. Ketika menikmati wisata liburan di wilayah ini. Nah, itu sedulur, ada seorang ibu muda dengan anaknya sedang bermain di kincir, ya, dan bermain di itu bersama keluarganya. Nah, di atas itu parkiran mobil. Saat ini hari Senin 13 Januari 2024 siang hari saat kita mencoba ke waduk ini untuk menikmati alam wisatanya. Nah, itu ada musola Al-Ikhlas. Ini tentu untuk mendukung kebutuhan dari para pengunjung yang bermain atau datang berlibur di objek wisata Cacaban ini. Jadi ada di sini perahu sampan buat bisa disewa oleh pengunjung untuk mengitari wilayah waduk. Seperti itu ada perahu di mana saya lihat itu pasti sekelompok pengunjung dengan operator sampan yang akan membawa itu penumpangnya mengelilingi waduk. Tampak satu rombongan wisatawan menyewa sampan motor seperti tampak di depan, lalu mengitari wilayah waduk dengan memberikan jasa terima kasih atas layanan yang diberikan. Ini petugas kebersihan yang menjaga kenyamanan saat menjalankan ibadah sholat di tempat ini. Nah, ini ada tempat yang aman nyaman untuk menjadi usaha dagang mikro kecil, ya, berupa jual makanan minuman, sehingga kebutuhan dari para pengunjung yang mungkin haus lapar bisa mereka lakukan di warung-warung yang menyediakan makanan seadanya.
tentu dengan harga yang bisa membuat pengunjung datang ke sini berkali-kali. Tadi menurut petugas parkir Pak Sukari, ini waduk ramai dikunjungi ketika hari libur atau pada hari libur besar. Itu ada sekelompok orang dengan hobi mancingnya sedang menikmati potensi ikan yang kemungkinan bisa mereka dapat dan bawa pulang. Nah, ini suasananya sedulur. Nah, ini ada sepasang ya suami istri yang juga ikut menikmati suasana dan keindahan waduk ini. Tadi saya lihat di manuskripnya ini ada 4 pulau-pulau kecil yang berada di tengah danau ini. Danau ini sendiri telah dirancang sejak tahun 1914 ya, masih di era belum kemerdekaan, masih di era Belanda sebagai waduk penadah dan penyedia suplai air ke lahan-lahan pertanian yang ada di wilayah lebih rendah, dan kemudian diresmikan pada tahun 1952 oleh langsung Presiden RI yang pertama, proklamator kita, pahlawan kita, Insinyur Soekarno. Tahun 52 berarti 7 tahun setelah merdeka. Ini mulai dirancang dan dibangun, lalu ada juga tahapan proses rehabilitasi dan standarisasi dalam penyediaan sarana publiknya, sehingga lokasi wisata ini bisa menambah potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Tegal melalui Dinas Olahraga, Budaya dan Prawisata yang ada di Kabupaten Tegal. Dan ini Waduk Cacaban dikelola langsung oleh UPTD Pariwisata. Nah, demikianlah sedulur sekilas info. Bertepatan kita sedang ada acara di Kota Slawi. Kita memanfaatkan waktu untuk mengunjungi beberapa objek wisata dan tempat-tempat yang memberikan kita nuansa ya, penyegaran pikiran, dan ini tempat yang sangat bagus. Ini sekilas info sedulur untuk menambah informasi dan edukasi ketika setiap wilayah daerah memiliki potensi-potensi objek wisata natural demikian ini. Salam NKRI, salam menaikkan potensi diri masing-masing supaya bisa mendapatkan upaya dan program pembangunan baik yang dilakukan secara individu, secara kolektif komunitas maupun melalui program pemerintah. Sehat, sejahtera dan sejahtera.